Singkat cerita, setelah monster kutukan itu sekarang sudah berhasil dikeluarkan dari dalam kotaknya oleh Cry, maka tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung menjadi mengamuk. Dan juga, dia pun kini seketika langsung menggunakan kekuatan sihir kutukannya untuk dapat menyerang Cry. Di mana di dalam praktiknya, tepat dari arah tubuh monster ratu kutukan itu, maka tiba-tiba saja muncullah banyak sekali tangan-tangan panjang mirip seperti tangan para gurita. Lalu dari dalam tangan itu muncul banyak sekali kekuatan sihir kutukan kegelapan yang bentuknya kurang lebih terlihat seperti pada gambar ini. Kemudian tanpa menunggu lama, dia pun langsung melemparkan kekuatan sihirnya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Cry. Sehingga Cry yang sekarang masih nampak sangat kebingungan, akhirnya dia pun sama sekali tidak memiliki waktu untuk dapat menghindari semua serangan dari dirinya. Di momen inilah, relik Severing dari Cry kini seketika langsung menjadi aktif. Sehingga ketika kekuatan sihir itu sudah mendekat, maka secara otomatis semua serangan dari Ratu Kutukan sekarang berhasil ditahan dengan sempurna tanpa ada satu pun yang bisa melukai tubuh dari Cry. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, monster Ratu Kutukan itu pun kini langsung menjadi sadar bahwa untuk saat ini Cry ternyata sedang membawa sesuatu yang sangatlah berbahaya. Di mana pada momen itu, pandangan dari monster Ratu Kutukan kini otomatis langsung menjadi tertuju tepat kepada tangan kanan dari Cry. Atau lebih tepatnya, menuju ke arah jari-jari dari Cry. Mengingat, kebetulan, Cry sekarang sedang menggunakan sebuah relik cincin kutukan yang disebut dengan nama Hermit Ring. Nah, mulai dari sini, ceritanya pun kini mundur sedikit ke belakang. Yaitu, menuju ke dalam kejadian kemarin, ketika Cry sudah mengeluarkan semua teman-temannya dari dalam relik kutukan kotak harta karun. Sederhananya, setelah Tino dan juga Lismart beserta semua teman-teman yang lain sekarang sudah keluar dari dalam relik kotak harta karun itu, maka di saat yang bersamaan, Tino pun kini langsung memberikan sesuatu kepada Cry, yaitu sebuah relik cincin baru yang kebetulan berhasil ditemukan oleh Tino dari dalam relik kotak harta karun tersebut. Lalu, setelah cincin itu sudah diberikan kepada Cry, maka tanpa pikir panjang, Cry pun seketika langsung memakainya. Dan juga, Cry pun saat itu langsung membawanya menuju ke tempat dari Martis, demi bisa mengecek seperti apakah tipe kekuatan dari cincin baru milik Cry tersebut. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Martis pun kini seketika langsung menjawabnya bahwa relik cincin tersebut adalah sebuah relik cincin kutukan yang disebut dengan nama Hermit Ring. Di mana menurut penjelasan dari buku sejarah milik Martis, relik Hermit Ring ini dulu pernah dibuat oleh seorang penyihir manusia yang sudah menguasai sebuah ilmu hitam mirip seperti para saman. Karena pada dasarnya, fungsi dari relik cincin Hermit Ring ini adalah untuk bisa menarik semua monster kutukan menuju ke arah Cry. Yang artinya, selama Cry memakai relik cincin Hermit Ring, maka secara otomatis semua monster kutukan di dunia pasti akan selalu mencoba untuk bisa menyerang Cry, tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu, setelah mendengarkan penjelasan dari Martis tentang seperti apakah kekuatan dari relik cincin baru milik Cry tersebut, maka Sin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam medan tempur. Di mana setelah beberapa serangan dari Ratu para Kutukan ini awalnya sudah berhasil dihindari, maka pada halaman yang berikutnya dia pun langsung mencoba untuk bisa menyerang Cry untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara melemparkan atau menembakkan semua sihir kutukannya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Cry. Nah, meskipun pada dasarnya Cry memiliki kekuatan anti kutukan atau disebut dengan nama Curse Resistant, tapi faktanya Cry pun sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Sehingga gara-gara itulah kekuatan dari Cry kadang-kadang bisa aktif dan juga kadang-kadang malah tidak bisa aktif. Contohnya tadi, di mana Cry bisa menyedot sedikit aura kegelapan dari Ratu Kutukan itu walaupun tanpa disengaja. Akibatnya, kekuatan dari Ratu Kutukan itu jadi bisa tertahan alias tidak bisa menyebar menuju ke seluruh negara. Tapi sekarang, ketika Cry kebetulan sedang diserang untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan kekuatan sihir, maka untuk saat ini, yang aktif justru malah relik cincin Severing milik Cry. Gara-gara itulah, jumlah relik Severing miliknya yang awalnya ada 16, sekarang hanya tersisa 9 saja. Karena sebelumnya sudah digunakan oleh Cry untuk bisa menahan semua serangan dari monster Ratu Kutukan itu. Berdasarkan hal tersebutlah, maka Cry pun kini langsung berkata di dalam hatinya,
yaitu jika dirinya tidak bisa memikirkan sebuah rencana baru, atau tidak memikirkan tentang bagaimana caranya untuk dapat mengalahkan Ratu Kutukan, maka cepat atau lambat, relik Suffering dari Cry pasti akan langsung menjadi habis. Jika begitu, sudah jelas nyawa dari Cry otomatis akan menjadi terancam. Menarik ya, ketika Cry sekarang sedang kebingungan untuk dapat bisa memikirkan sebuah rencana baru, tiba-tiba saja dari arah belakang Cry, relik karpet terbang miliknya yang dulu sudah pernah didapatkan oleh Cry dari Raja Negara Zebrudia, maka relik itu pun kini seketika langsung menjadi aktif. Serta dia pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa menyelamatkan Cry dengan cara menarik tubuh dari Cry tepat ke arah belakang. Sehingga semua serangan dari monster Ratu Kutukan itu sekarang tidak ada satupun yang kena lagi. Tidak hanya itu, karena setelah karpet terbang ini sudah berhasil menyelamatkan Cry, maka dia pun langsung meminta Cry untuk bisa naik ke atasnya. Mengingat dengan cara seperti ini, maka Cry pun jadi bisa dengan mudah untuk dapat bisa menghindari semua serangan dari monster Ratu Kutukan tanpa perlu menggunakan relik Suffering-nya lagi. Di momen inilah, Cry pun akhirnya bisa menemukan sebuah cara untuk dapat bisa mengalahkan monster relik kutukan tersebut. Yaitu, Cry akan memancing monster Ratu Kutukan ini untuk bisa terbang mengikutinya menuju ke tempat dari para pendeta suci atau menuju ke lokasi dari gereja suci. Karena di dalam lokasi itu sudah jelas pasti ada Anthem Smart dan juga sudah jelas pasti ada Edward yang merupakan ketua dari para pendeta suci. Ditambah, lokasi dari gereja itu dekat dengan markas utama dari Guard. Yang artinya, pasti banyak hunter level tinggi lainnya yang sekarang sudah berkumpul tepat pada lokasi tersebut. Oleh karena itu, Cry pun tanpa menunggu lama, sekarang langsung memerintahkan karpet terbangnya itu untuk bisa pergi ke sana. Namun, sebelum Cry dan juga karpet terbang itu sekarang pergi, maka Cry pun lebih dulu mencoba untuk bisa menarik tubuh dari Tino. Dengan niat untuk dapat mengajak Tino pergi bersamanya, supaya Cry saat ini tidak dikejar sendirian. Nah, mulai dari sinilah, scene pun kini seketika langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Ratu Kutukan ini. Di mana di dalam praktiknya, Ratu Kutukan pun sekarang langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Intinya, Ratu Kutukan bercerita kepada kita bahwa dia adalah ratu pertama dari para elf. Dan juga manusia adalah musuh utama bagi mereka. Karena gara-gara tingkah rakus dari para manusia, maka mereka pun jadi tanpa ragu memilih untuk dapat bisa menghancurkan hutan tempat di mana ras noble spirit saat itu tinggal. Supaya para manusia bisa membuat sebuah peradaban baru atau bisa membangun sebuah kota baru demi dapat bisa mencari keuntungan. Hal tersebutlah yang menjadikan penyebab utama dari pertarungan antara manusia melawan noble spirit tepat pada waktu ratusan tahun yang lalu. Sehingga ketika sekarang Ratu Kutukan ini sudah dibangunkan oleh Cry, maka tujuan utama yang ada di kepalanya adalah untuk bisa membantai semua manusia yang sekarang ada di dalam negara ini. Tapi masalahnya, setelah dia bisa melihat kemunculan dari Cry, maka tujuan dari Ratu Kutukan sekarang otomatis langsung menjadi berubah. Karena menurutnya, walaupun tubuh fisik dari Cry terlihat sangatlah lemah dan juga sama sekali tidak meyakinkan bahwa dia adalah hunter terkuat di antara para manusia lainnya. Tapi faktanya, Ratu Kutukan pun sekarang bisa merasakan sebuah ancaman yang sangatlah luar biasa besar dari dalam tubuh Cry. Yang artinya, Ratu Kutukan pun sekarang bisa mengetahui bahwa Cry memiliki kekuatan terpendam yang sekarang disembunyikan oleh Cry. Gara-gara itulah, Ratu Kutukan pun akhirnya sekarang langsung menjadi fokus untuk bisa menyerang Cry. Dengan niat untuk bisa mengalahkannya, sekaligus untuk dapat membunuhnya. Mengingat sekali lagi, di mata dari Ratu Kutukan, Cry adalah ancaman yang paling berbahaya jika dibandingkan dengan semua orang yang kebetulan sekarang sudah dia lihat. Ditambah, kebetulan Cry pun sekarang sedang menggunakan relik Hermit Ring, di mana menurut Ratu Kutukan, cincin kutukan itu sebenarnya memiliki sebuah kekuatan mematikan bagi kaum mereka. Mengingat dengan menggunakan kekuatan dari relik Hermit Ring, maka seharusnya Cry pun jadi bisa mengendalikan semua makhluk kutukan sesuai dengan perintahnya. Yang artinya, orang yang bisa memiliki dan juga menggunakan relik Hermit Ring ini, dialah orang yang akan menjadi penguasa dari para makhluk kutukan. Yap, sesuai banget kan dengan cerita dari Martin sebelumnya. Bedanya, dari sudut pandang Ratu Kutukan, cerita dan juga kekuatan dari relik Hermit Ring ini sekarang dijelaskan lebih detail lagi.
Nah, setelah menyadari kekuatan ancaman terbesar dari seorang Cry, maka Ratu Kutukan ini pun sekarang langsung memanggil bantuan. Di mana di dalam praktiknya, dia pun langsung menggunakan kekuatan summonnya untuk dapat bisa mengeluarkan monster kutukan lainnya, yaitu sebuah monster monyet besar dengan ukuran tinggi 8 meter. Lalu tanpa menunggu lama, Ratu Kutukan pun sekarang langsung memerintahkan peliharaannya itu untuk bisa mengejar Cry dan juga untuk bisa mengalahkannya. Menyaksikan kemunculan dari monster monyet besar yang kebetulan sekarang sedang mengejar mereka bertiga, Tino pun otomatis langsung menjadi sangat panik. Karena pada dasarnya, dia pun sama sekali tidak menyangka bahwa Cry justru malah mengajaknya pergi bersamanya. Gara-gara itulah, Tino pun sekarang langsung berpikir bahwa ini adalah ujian 1000 cobaan dari Cry yang selanjutnya. Singkat cerita, setelah terbang selama beberapa menit, maka Cry, Tino, dan juga Relic Carpet kini akhirnya mereka pun bisa tiba tepat di depan pintu gerbang dari gereja suci. Di mana pada lokasi itu nampak kemunculan dari Atom Smart dan juga pendeta suci yang kebetulan sekarang sedang berdiri di halaman depan sambil berbicara kepada satu sama lain. Di momen itulah, Cry pun langsung berteriak kepada Atom Smart dengan cara berkata seperti ini kepadanya. "Oi, Atom Smart, aku membawakan sesuatu kepadamu. Jadi, tolong kalahkan dia karena dia sekarang tidak mau berhenti untuk bisa mengejarku." Namun sayangnya, belum sempat Atom Smart menjawab semua ucapan dari Cry barusan, maka dari arah depan mereka, monster kutukan monyet besar ini kini tiba-tiba saja langsung melompat tepat menuju ke arah halaman depan dari gereja sambil melancarkan serangan pukulannya. Sehingga seluruh pintu depan dari gereja yang kebetulan sekarang baru saja diperbaiki, saat ini justru malah menjadi hancur berantakan akibat terkena serangan telak dari monster besar itu. Mendengar suara keributan itu dari arah depan, semua hunter yang ada di dalam gereja dan juga semua hunter yang sekarang ada di sekitarnya kini seketika langsung berkumpul. Di mana di dalam praktiknya, orang yang pertama kali keluar untuk dapat bisa mengecek semua kejadian ini, mereka adalah Akrodin beserta dengan semua anggota party lainnya, mulai dari Isabella, Benedetta, Yui Saragi, bahkan sampai dengan Arnel Hestrom. Lalu ketika party dari Akbrev sekarang sudah keluar, maka puluhan, bahkan ratusan hunter lainnya yang kebetulan sekarang ada di sekitar lokasi tersebut, kini otomatis ikut keluar juga demi dapat mengecek apakah yang sebenarnya sedang terjadi tepat di lokasi gereja. Nah, di momen inilah, Tino pun kini langsung menebar fitnahnya lagi, dan juga Tino pun langsung berkata dengan sangat kencang menuju kepada semua orang bahwa ini adalah ujian 1000 cobaan dari Cry. Jadi, siapapun yang bisa mengalahkan monster kutukan ini, maka dia pun akan mendapatkan hadiah dari Cry, dan juga dia akan mendapatkan hadiah dari pihak kerajaan. Mendengar ucapan dari Tino barusan, beberapa hunter yang sekarang memiliki nyali, akhirnya mereka pun kini seketika langsung berkumpul. Bahkan pada kesempatan ini, Cry pun sekarang bisa melihat bahwa ada sekitar 100 hunter yang tersisa, dan juga ada sekitar 100 hunter yang sudah siap untuk dapat bisa bertarung bersama dengan Akrodin dan juga bersama dengan Atom Smart. Berdasarkan hal itulah, Cry pun kini seketika langsung berteriak menuju ke arah mereka, yaitu mereka harus bisa mengalahkan monster kutukan ini dengan menggunakan kekuatan gabungan mereka. Mendengar perintah dari Cry barusan, semua hunter yang kebetulan sekarang sudah berkumpul, akhirnya mereka pun otomatis langsung menjadi berbaris dengan niat untuk dapat menyerang monster kutukan monyet besar ini dan juga dengan niat untuk bisa mengalahkannya. Kemudian tanpa menunggu lama, satu persatu dari mereka kini langsung mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari monster monyet besar ini dengan menggunakan kekuatan dari sihir mereka. Sayangnya, tidak peduli sekuat apapun serangan yang sekarang sudah ditembakkan tepat menuju ke arah tubuh dari monster kutukan, faktanya tidak ada satupun serangan dari mereka yang sekarang mampu membuat monster kutukan itu menjadi terluka. Sebagai gantinya, hanya dengan menggunakan satu kali hempasan pukulan tangan kanannya itu, maka monster kutukan monyet besar ini mampu mengalahkan semua orang yang ada di depan gereja dengan menggunakan kekuatannya itu. Hingga untuk sekarang hanya tersisa Akrodin dan juga party dari Akbrev bersama dengan Atom Smart yang kebetulan masih bisa berdiri. Nah, menyadari perbedaan besar dari kekuatan mereka semua, maka di momen inilah Cry pun kini seketika langsung terpikirkan sebuah rencana jenius yang sebenarnya sama sekali tidak berani dilakukan oleh orang lain.
yaitu mengingat mereka sekarang sedang bertarung tepat di lokasi gereja. Maka Cry pun langsung berniat untuk dapat bisa melepaskan monster kutukan Marine dan juga monster kutukan Black Knight. Karena jika Cry bisa mengadu mereka bertiga untuk saling bertarung, maka secara otomatis beban pikiran dari Cry bisa menjadi berkurang. Mengingat Cry pun menaruh sebuah harapan yang besar menuju kepada Marine bahwa dirinya pasti sekarang bisa menang. Atau dengan kata lain, rencana gila dari Cry selanjutnya adalah untuk bisa melepaskan Marine. Supaya Marine bisa bertarung melawan monster kutukan ini dan juga supaya dirinya bisa bertarung dengan ratu dari para kutukan. Wow, menarik banget ya.